Para murid pun kemudian berkata, "Kamilah pembela-pembela Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang tunduk." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bersama-sama mengenal 12 murid Yesus yang diabadikan di Al-Quran. Dan inilah sebutan 12 murid setia Yesus. Simon Petrus. Simon Petrus merupakan salah satu murid yang paling dekat dengan Yesus. Simon berprofesi sebagai nelayan. Ia bekerja di Kapernaum. Ia bertemu dengan Yesus ketika sedang menjala ikan di laut. Simon Petrus dianggap sebagai pemimpin kelompok Rasul sebab ia sangat dekat dengan Yesus dan selalu memperhatikan kebutuhannya. Petrus juga sempat menyangkal Yesus selama 3 kali. Namun ketika Yesus bangkit, ia dikunjungi oleh Yesus secara khusus. Yesus juga memulihkan panggilan Petrus dan memberi tugas untuk mengembalakan domba atau umat. Andreas adalah murid pertama Yesus, sekaligus saudara Simon Petrus. Andreas tinggal bersama Petrus dan menjadi penjala ikan. Andreas adalah sosok yang membawakan anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikan. Yakobus. Seperti Petrus, Yakobus juga menjadi murid yang dekat dengan Yesus. Dia adalah sosok pembicara deklamator yang sangat baik. Sebelum menjadi murid Yesus, ia bekerja sebagai nelayan bersama Yohanes dan ayahnya. Yohanes, anak Zebedus. Yohanes berasal dari keluarga Zebedus yang kaya dan terpandang. Yohanes merupakan murid Yesus yang paling muda. Ia baru saja meninggalkan masa remaja ketika menjadi muridnya. Filipus. Seperti Petrus dan Andreas, Filipus juga berasal dari Betsaida. Filipus pertama kali bertemu dengan Yesus di seberang sungai Yordan, Betania. Berbeda dengan murid lainnya yang dipanggil berpasangan, ia justru dipanggil sendirian oleh Yesus. Setelah dipanggil sebagai murid, Filipus membawa Nathanael atau Bartolomeus untuk menjadi murid Yesus. Bartolomeus merupakan sosok yang jujur, cerdas, dan tulus. Selain itu, ia juga memiliki pikiran yang terbuka. Bartolomeus sempat ragu ketika diajak menjadi muridnya. Namun, ia akhirnya tetap menemui Yesus karena pernyataan Filipus. Thomas adalah murid Yesus yang lemah dan ragu. Namun, kepribadiannya yang penuh keraguan berubah karena pertemuannya dengan Yesus. Sejak bertemu dengan Yesus, Thomas lebih semangat dalam hidup dan ia bertekad untuk melayani kerajaan Allah. Matius atau Lewi adalah seorang pemungut cukai yang bekerja untuk pemerintah Romawi. Ia dipandang buruk oleh orang Yahudi karena pekerjaannya. Ketika Yesus memanggilnya sebagai murid, Lewi langsung meninggalkan pekerjaan dan dosanya. Ia juga mengganti namanya menjadi Matius yang artinya karunia Tuhan. Yakobus, anak Alfeus. Yakobus merupakan seorang pemungut cukai yang bertugas sebagai kolektor pajak. Yesus memilih dia sebagai murid karena ia adalah sosok yang sederhana dan tidak pernah mengulangi kebiasaan buruknya. Selain itu, ia juga tidak mudah khawatir dengan terus mengutamakan Tuhan. Tadeus memiliki 3 nama, yakni Tadeus, Lebeus, dan Yudas. Tadeus telah menunjukkan pengabdian dan ketekunan untuk Yesus. Dia juga mencurahkan hidupnya untuk Tuhan Yesus. Simon, orang Zelot. Simon berasal dari suku Zelot, suku yang memberontak terhadap pemerintahan Romawi. Yesus memanggil Simon bersamaan dengan Andreas, Petrus,
Yakobus, Yohanes, Yudas Iskariot, dan Tadeus. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah pengkhianat Yesus. Yudas menjual Yesus seharga 30 keping uang perak. Setelah menyesal, Yudas akhirnya membuang uang perak tersebut yang diterimanya dan bunuh diri dengan cara gantung diri. Dalam Islam, Hawariyun adalah 9 murid Nabi Isa alaihissalam, seperti disebutkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 52. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka Bani Israel, dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun atau sahabat setianya pun menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim." Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam yang wajib dipercaya. Al-Quran berisi tentang tuntunan, adab, sains, dan keilmuan hingga argumentasi sejarah. Salah satu argumentasi sejarah yang diisyaratkan Al-Quran adalah mengenai Hawariyun atau biasa dikenal dengan sebutan murid-murid Nabi Isa alaihissalam. Dalam kitab Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran karya Sayyid Muhammad Husain, kata Hawariyun dalam bahasa Arab berasal dari kata hur yang berarti sangat putih. Sedangkan dalam Al-Quran, kata Hawariyun adalah sebutan untuk murid-murid Nabi Isa alaihissalam yang berjumlah 12 orang. Meski kata Hawariyun sendiri tak berarti 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 52 sampai 53 yang berbunyi, "Setelah Isa menyadari akan kekafiran mereka, ia pun berkata, 'Siapakah yang akan menjadi pembelaku di jalan Allah?' Para murid pun kemudian berkata, 'Kamilah pembela-pembela Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang tunduk. Tuhan, kami beriman kepada apa yang Engkau wahyukan dan kami mengikuti Rasul. Maka masukkanlah kami bersama mereka yang memberi kesaksian.'" Kata Hawariyun yang disebutkan di dalam ayat tersebut merupakan musadik marhaban dalam bukunya berjudul Yudas Pengkhianat atau Penyelamat. Menjabarkan, para pakar tafsir berbeda pendapat mengenai makna kata tersebut. Sebagai mufasir atau ahli tafsir berpendapat bahwa makna Hawariyun adalah untuk menjelaskan pakaian murid-murid Isa alaihissalam yang serba putih. Sedangkan mufasir lainnya berpendapat bahwa kata Hawariyun di sana adalah sebutan untuk murid-murid Isa alaihissalam berdasarkan kelompok dan status sosialnya. Sebab murid-murid Nabi Isa alaihissalam dikenal berasal dari kelompok atau kelas masyarakat yang berbeda-beda di kalangan masyarakat saat itu. Menurutnya, pandangan pertama dari kalangan mufasir tidak dilandasi fakta sejarah yang jelas. Sedangkan pandangan kedua menyebutkan bahwa mereka berasal dari kelas atau kelompok masyarakat yang berbeda, seperti nelayan, pengusaha, rohaniawan, dan lainnya. Lebih lanjut lagi, dia pun menjabarkan sebab dan fungsi penyampaian kisah Hawariyun dalam Al-Quran. Tampak bahwa penjelasan kisah Hawariyun ini sebenarnya bukan sekedar pembuktian tentang keberadaan mereka sebagai kelompok yang pernah membantu Nabi Isa alaihissalam dalam menjalankan misi kerasulannya. Namun Al-Quran juga menjelaskan mengenai keadaan mereka di saat mengalami masa-masa sulit yang pernah terjadi bersama Nabi Isa alaihissalam. Tujuan utama pemberitahuan Al-Quran adalah untuk menceritakan kembali tentang pilihan yang telah diambil oleh Hawariyun ketika di hadapan para suatu kondisi yang sulit. Saat itu, Hawariyun telah diminta untuk menunjukkan komitmen iman dan kesetiaan di dalam merespon permintaan yang disampaikan oleh Isa alaihissalam. Jawaban Hawariyun sebagaimana yang bermaksud dalam Al-Quran di surah Ali Imran pada ayat yang telah disebutkan tadi. Hal ini
membuktikan bahwa redaksi Al-Quran membantah tuduhan dalam kitab-kitab Injil yang menyatakan bahwa murid-murid Yesus atau Isa alaihissalam telah kabur di saat Yesus membutuhkan bantuan mereka. Dalam buku ini juga dijabarkan bahwa kata Huwariyun dalam Al-Quran pun sebenarnya tidak terkait dengan hal-hal yang bersifat materialistik seperti pakaian atau latar sosial mereka. Akan tetapi, untuk menjelaskan kembali tentang kepribadian mereka yang suci dan bersih atas segala tuduhan umat Yahudi kala itu. Landasan mengenai hal ini adalah hadirnya ayat ini dalam Al-Quran yang mengisyaratkan makna dari kata tersebut. Kata Huwariyun yang berasal dari kata hur ini disebut dalam Al-Quran tentang keindahan dari pasangan hidup manusia di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ad-Duhan ayat 54. Demikianlah dan kami berikan kepada mereka bidadari. Lalu dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 72. Bidadari-bidadari yang jelita, putih, bersih, dipingit dari rumah. Kata hur pada ayat tersebut tidak pernah ditunjukkan untuk menerangkan tentang uraian-uraian fisik dari pasangan hidup manusia di surga. Namun, menjelaskan tentang sifat dan kondisi pasangan-pasangan hidup manusia di surga itu sangat berbeda dari cara pandang serta pemahaman manusia tentang keindahan yang disediakan Allah di dalamnya. Dan demikian sobat, kata Huwariyun dalam Al-Quran juga merupakan sebutan dari Allah untuk menunjukkan sifat dan keadaan murid-murid Nabi Isa alaihissalam yang suci. Mereka sesungguhnya bebas dari tuduhan yang dilontarkan para penganut agama tersebut. Dan itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih, sekian dari Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.